belum sudah dikasih tahu. Oh iya. Assalamualaikum. Oh, belum menang ya Mas ya. Ini sudah dengar belum? Powernya belum ya? Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jamaah sekalian, jamaah kajian Ahad pagi, bukan Ahad pagi, kajian pagi Ramadan Masjid Darussalam yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT di tempat yang mulia ini bersama-sama mengkaji suatu ilmu yang semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Karena judul yang diberikan kepada saya yaitu menyambut Lailatul Qadar ya. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat juga tercurah kepada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga juga sampai kepada segenap pengikut beliau yang berusaha mengikuti sunnah-sunnah dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, sebagaimana tema yang disampaikan atau menjadi jatah saya yaitu tentang Lailatul Qadar. Mungkin bapak ibu semua karena ini sudah mendekati 10 hari terakhir di bulan Ramadan sudah mendapatkan tema tentang itu, sudah membaca atau mungkin sudah mendengarkan ceramah tentang Lailatul Qadar ya. Tapi tidak ada salahnya kita kembali mereview ya, melihat kembali apa yang sudah menjadi keilmuan kita. Keilmuan kita itu yang tentang Lailatul Qadar saya kira tidak ya itu begitu saja ya. Namun yang perlu kita explore, yang perlu kita dapatkan itu justru pengalaman ya. Kalau teori tentang Lailatul Qadar itu sudah ya ribuan tahun ya, sudah sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Namun demikian, yang perlu kita dapatkan dari Lailatul Qadar itu justru adalah pengalaman batin ya, itu nanti yang dengan mereview apa yang sudah ada dalam kitab-kitab yang bermacam-macam itu ya dari para ulama, itu nanti kita cocokkan dengan apa yang bisa kita dapatkan nanti ya. Jamaah rahimakumullah, sebelum sampai uraian yang itu saya yakin bapak ibu semua sudah tahu ya, pernah mendengar Lailatul Qadar itu seperti apa. Namun demikian saya tidak tahu ya, apakah mungkin kalau ada di antara bapak ibu semua yang sudah pernah merasakan betul-betul bertemu ya dengan malam khusus itu, malam ya dengan Lailatul Qadar itu ya, malam Lailatul Qadar, malam ngahu Laila gitu ya. Itu ya, itu orang Jawa begitu. Laila itu ya malam itu malam Qadar atau Lailatul Qadar ya. Seperti kalau orang Jawa bilang itu pitik ayam malas ngoten nggih. Pitik ayam malas. Pitik alas atau ayam malas ya, pitik wis ngahu ayam ya. Ayam ngahu pitik ya. Pitik ayam malas ya. Malam Qadar atau Lailatul Qadar. Saya kira semua sudah pernah mendengar. Tapi apakah mungkin ada Bapak Ibu sudah pernah ada yang merasakan
tahun wingi aku ketemu rasanya kau yang ini. Mungkin ada yang itu malah kalau ada yang seperti itu silakan menggantikan saya di sini untuk memberikan menyampaikan pengalamannya gitu ya. Jadi bagaimana pengalaman merasakan Lailatul Qadar lah itu perlu disesuaikan dengan teori yang ada. Jamaah rahimakumullah, pengertian ya sebenarnya belum sampai ke situ, pengertian dulu ya atau batasan pengertian. Jadi qadar, pengertian tentang qadar itu dulu nggih. Qadar itu dalam bahasa Arab bisa memiliki banyak arti atau banyak makna. Yang pertama adalah kekuasaan ya, kekuasaan. Yang kedua itu adalah kemuliaan ya, kemuliaan. Kekuasaan dan kemuliaan itu dekat nggih Pak nggih Bu nggih. Jadi kena orang berkuasa itu mesti mulia nggih, biasanya begitu nggih. Umumnya demikian. Kekuasaan, kemuliaan. Tapi kalau di terjemah Al-Qur'an Kemenak ya, itu kebanyakan disebutkan dengan malam kemuliaan. Lailatul Qadar disebutkan dengan malam kemuliaan nggih. Itu yang menjadi arti dari diterjemah Kemenak ya, di terjemah Al-Qur'an Kemenak itu memakai dipilih kata kemuliaan ya. Tapi jangan kita batasi itu saja ya. Pertama tadi apa Bu? Kekuasaan qadar ya. Yang kedua kemuliaan. Yang ketiga itu adalah kayak pembatasan atau penentuan gitu nggih, pembatasan. Kalau yang ini misalnya disebutkan wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa disempitkan, wa man qudira niku artinya disempitkan ya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan barang siapa disempitkan rizkinya oleh Allah, maka hendaklah dia berinfak dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ayat ini itu dalam surat At-Tolak ya, nomornya saya tidak hafal ya, tapi ya dalam surat At-Tolak juz 28. Ini artinya itu tentang orang yang bagaimana menafkahi istrinya gitu ya. Bagaimana menafkahi istrinya itu disebutkan itu wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa disempitkan rezekinya oleh Allah, maka hendaklah dia itu berinfak, berbelanja, membelanjakan apa yang dianugerahkan kepada Allah. Falyunfik, berinfak. Nah, itu sering dianjur oleh para motivator ya, itu sering dijadikan alat dalil untuk berinfaknya gitu ya. Jamaah rahimakumullah, itu yang makna yang ketiga, disempitkan atau penyempitan atau penentuan. Kemudian yang keempat itu adalah ketentuan ya, ketentuan. Jadi malam qadar itu sebagai suatu ketentuan. Ini sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat yang menerangkan tentang Lailatul Qadar atau malam qadar itu ada dua tempat ya, ada dua tempat. Yang pertama yang sudah sangat kita kenal sekali yaitu surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 nggih. Itu sudah di luar kepala nggih Bu nggih. Ada yang belum hafal Bu? Saya kira kalau yang hadir sini udah hafal semuanya ya. Sak makna nih, sak arti ini saya kira udah hafal semua ya. Ya itu. Kemudian di bagian lain dari Al-Qur'an itu ada yaitu surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai beberapa ayat berikutnya. Itu disebutkan Hamim tanzilul kitab, monggo dibaca. Mungkin Pak Amin malah sedang baca browsing ya. Itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Nah, gitu ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Itu Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Gitu, okay. Timbangan salah tak baca saja, okay. Nah itu surat Ad-Dukhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna
fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan mir rabbik innahu huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Ayatnya masih panjang saya bacakan ini dulu ya. Nanti yang surat Al-Qadar ke belakangan karena Bapak Ibu kan sudah sering mendengar ya, sudah hafal ya. Maka yang ini yang saya anggap itu masih jarang dibahas, ngoten nggih. Ya. Ini salah satunya di sini tentang ketentuan ya. Hamim wal kitabil mubin, demi kitab yang terang ya, yang menjelaskan, yang penuh terang ya, mubin ya. Demi kitab yang terang. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab itu fi lailatin mubarakatin, di malam yang penuh keberkah. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami memberikan peringatan ya. Memberikan peringatan, mengingatkan, indar ya, memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, fiha, di malam itu, yufraqu, ditetapkan atau faroko itu dipisah ya, atau ditetapkan atau ditentukan ya, yufraqu kullu amrin hakim, semua urusan yang penuh hikmah ya, gitu. Di fiha yufraqu kullu amrin hakim, ditentukan semua urusan yang penuh hikmah, penuh kebijakan ya. Inna kun amram min indina, urusan dari sisi kami, urusan dari sisi kami, perkara dari sisi kami. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami Allah telah mengutus rasul-rasul mursilin, rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah, dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini ya, jadi malam Qadar disebut juga sebagai malam mubarakah ya. Disebutkan kalau di sini pengertiannya ada malam Qadar, ada disebut dalam surat Ad-Dukhan ya, surat nomor berapa ini? Ya, juz 25 ya, juz 25 menjelang akhirnya. Ini juga menerangkan tentang malam Qadar itu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, malam Qadar memang adalah malam diturunkannya Al-Qur'an, malam diturunkannya Al-Qur'an. Dan inilah yang kemudian menjadi polemik ataupun menjadi ikhtilaf di kalangan orang zaman sekarang ya. Allah alam kalau zaman dulu ikhtilaf apa enggak para ulama zaman dulu. Sekarang orang pinter zaman sekarang itu adanya ikhtilaf bahwa Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Karena Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Qur'an. Nah, malam itu diturunkannya Al-Qur'an, sehingga sekarang kan sudah tidak diturunkan lagi. Berarti malam Qadar itu sudah tidak ada. Itu kalau logika semacam itu, pakai logika seperti itu. Tapi logika semacam ini banyak ulama yang tidak sepakat ya. Dan dari sebagian besar ulama itu tetap seperti yang pengertian tradisional ya. Jadi justru yang tetap mencari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, itu jadi kalau tadi tentang surat Ad-Dukhan ya. Kemudian kita kembali ke surat Al-Qadar yang Bapak Ibu insya Allah sudah hafal. Ini kita kaitkan, kita coba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar ya, malam Qadar.
Kalau tadi disebutkan dalam surat Al-Adiyah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, jadi ini para ulama ahli tafsir ya, itu salah satu cara metode tafsir itu adalah tafsir ayat dengan ayat Quran yang lain ya, itu. Jadi kata-kata yang mirip, kata-kata yang sama itu dikaitkan meskipun itu dari surat yang lain. Dari surat yang lain. Jadi ini ternyata ada hubungannya dengan ini. Jadi surat Ad-Dukhan ada hubungannya dengan surat Al-Qadar ya gitu nih. Karena kata-katanya mirip, susunan kalimatnya hampir sama. Kalau dalam surat Al-Qadar disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau di sini inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Nah, gitu nih. Nah, itu berarti malam Qadar itu adalah malam yang penuh berkah. Itu sama dan sepadan, ngoten nggih. Jamaah rahimakumullah, itu tentang pengertian qadar. Tadi saya mau menanyakan tentang uraian tentang surat Al-Qadar. Inna anzalna fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, ditanya Allah sendiri bertanya kepada Rasulullah, wa ma adraka. Ka di sini berarti satu orang, itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu, apakah kamu tidak ingin tahu gitu ya, wa ma adraka. Kalau bahasa yang apakah kamu tidak ingin tahu, wa ma adraka, apakah kamu tidak ingin tahu, ma adraka ma lailatul qadar, apa itu lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Jadi tadi ada hubungannya persis ya antara surat Al-Qadar dengan Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Nah, gitu. Tadi disebutkan dalam surat, kalau dalam Al-Qur'an Al-Qadar disebutkan pada malam itu turun malaikat. Tanazzalul malaikatu, malaikat yang banyak ya. Malaikat itu kalau dalam bahasa Arab itu sudah bentuk jamak ya, sudah bentuk jamak, plural, bukan bentuk tunggal atau single ya. Kalau singlenya itu, bentuk singlenya itu malak. Nek disebutkan malak nanti nang Jawa malah artinya elek ya, malak. Tapi kalau dalam bahasa Arab malaikat satu malaikat ya itu disebut malak. Kalau banyak itu malaikat gitu ya, malaikat itu kalau. Tapi nek nang Jawa bahasa Indonesia ya, malaikat itu ya siji, tapi double bentuk jamaknya malaikat gitu. Jadi nek terjemah Kemenak, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, terjemahannya pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril. Nah, gitu nek di terjemahan di Kemenak. Allahu alam ya, itu kan namanya terjemah itu mendekatkan makna yang terdekat di usaha para penerjemah ya, kan itu berusaha mendekatkan kepada kita makna yang terdekat, yang paling benar mengusahakan seperti itu nih. Tanazal waruhu fiha, ruh di sini ditafsirkan sebagai malaikat Jibril. Jadi waruhu fiha biidni rabbihim, dengan izin Tuhannya, dengan izin Tuhan mereka, para malaikat itu, min kulli amr, untuk menetapkan segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini adalah malam itu penuh dengan keselamatan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan sampai terbit fajar. Ini sama semakna dengan di surat Ad-Dukhan tadi. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amrom min indina. Jadi sama. Jadi di malam Qadar itu ada suatu penentuan yang Allah mengambil keputusan terhadap berbagai macam urusan ya, gitu ya. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kita menyambut Qadar? Ini sudah tinggal 30 menit ya.
bagaimana kita menyampaikan tentang malam qadar ya, menyambut. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau kita itu mengikuti pendapat yang malam qadar itu sudah tidak ada, ya berarti sudah rampung nggih. Materi ini sudah rakabu. Tapi kalau kita percaya bahwa kita masih bisa meraih kemuliaan malam qadar itu pada 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di setiap bulan Ramadan sampai hari kiamat besok, maka ya ini di sini kita akan membahas bagaimana menyambut Lailatul Qadar ya. Tadi yang pertama, kita mesti tahu malam Lailatul Qadar itu apa yang terjadi pada malam itu ya. Apa yang terjadi pada malam itu ya. Kalau pada masa yang lalu itu tadi Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada malam qadar ya. Nah, tetapi bagaimana pada saat ini? Pada saat ini apakah ada ya? Kalau berarti ini yang disebutkan, maka ada ayat kelanjutannya itu tadi. Allah menetapkan atau memutuskan urusan-urusan. Nah, inilah yang terjadi pada yang ini, malam-malam yang ketika wahyu sudah berhenti ya. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka inilah Allah memutuskan atau mengatur berbagai macam urusan pada malam qadar. Inilah yang kita raih itu yang ini ya gitu. Jadi bukan sekedar memperingati malam turunnya Al-Qur'an saja, tapi yang ini kita mengambil bagian yang ini. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, atau yang tadi tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Nah, itu menurut pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, itu terjadi setiap tahun ya, terjadi setiap tahun. Jadi setiap satu malam di bulan Ramadan, yaitu pada 10 malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir. Jamaah rahimakumullah, sudah kita ketahui, sudah kita pahami bahwa malam qadar itu terjadi pada malam-malam itu, dan lebih khusus lagi pada malam ganjil ya. Memang itu ada hadisnya pada awakhirul Ramadan. Sudah kita pahami semuanya ya, tidak perlu kami ulang-ulang. Tapi yang penting adalah bagaimana kita meraihnya. Meraih malam itu tentu saja nah ini ya. Nah, setelah kita mengetahui ya, sebelum meraihnya, ini ada beberapa hal yang mengapa kita itu harus mencari Lailatul Qadar gitu ya. Tadi kan mengapa kita itu harus mencari ya. Jadi kita harus meyakini, sebelum kita mencari itu harus meyakini bahwa kemuliaan itu terjadi setiap tahun, ngoten nggih. Ya, maka mengapa kita harus mencari? Yang pertama karena itu tadi pada malam itu adalah lebih baik dari 1000 bulan ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Lah, 1000 bulan itu kalau kita ingin lebih fantastis itu jangan diringkes jadi tahun nggih. Kalau diringkes jadi tahun nanti bilangannya jadi sedikit. 1000 bulan berapa Bu kalau jadi tahun? 83 tahun. Kalau jadi hari berapa Bu, Pak? Kalau 1000 bulan jadi dihitung dikonversi menjadi hari. Berapa? Kurang lebih 30.000, betul nggih? 30.000 nggih. Nah, itu lebih fantastis nggih. Oh, berarti beribadah pada malam itu lebih baik dari beribadah selama 30.000 hari. Ya. Ibu bisa beribadah 30.000 hari, 30.000 malam. Ya, itu enggak ada yang kuat ya, gitu nggih. 30.000 hari. Coba dihitung lagi menjadi jam berapa Bu? Kalau kita ingin melihat pahalanya ya, kalau kita ingin melihat pahalanya beribadah
beramal pada malam qadar itu kita lipatkan ke bilangan konversi waktu yang lebih kecil nggih. Jangan dikonversi ke waktu yang lebih besar. Kalau 1000 bulan itu tidak ada 1 abad. Hanya 83 tahun lebih dikit ya. Tidak sampai 1 abad ya, jadi 1 ya. Kalau dikonversi jadi waktu yang lebih kecil, satuan yang lebih kecil itu akan lebih banyak. Hari menjadi 30.000 hari. Jam tinggal dikalikan 24. Menit dikalikan 60, detik dikalikan 60 lagi. Kira-kira berapa kebaikan yang bisa kita dapatkan? Nah, itu. Jadi memotivasi diri itu caranya begitu, nggih. Memotivasi diri itu caranya begitu. Oh, 1000 bulan itu coba ini ada yang sudah menghitung Bu, berapa Bu? Nek dihitung coba ya, ini ngomong saya bawa kalkulator ya. Tak buka nggih. Jadi 1000 kali 30 hari kali 24 jam kali 60 kali 60. Sudah ada yang nemu? 2 miliar ya ini ya. Kamu dihitung detik ya. 2 miliar. Aku maca juga bingung ya. 592 juta detik. Nah, di detiknya itu Bu. 2 miliar 592 juta detik. Ibu jangan menyepelekan 1 detik. 1 detik itu kita bisa apa? 1 detik itu kita bisa mengucap subhanallah. Subhanallah itu subhanallah wa bihamdih itu sudah memenuhi langit dan bumi pahalanya Bu ya. Subhanallah wa bihamdih subhanallahal azim itu sudah memenuhi langit dan bumi. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu sudah memenuhi langit dan bumi. Jadi kita jangan menyepelekan 1 detik. 1 detik itu bisa membawa kita ke surga, 1 detik juga bisa membawa kita ke neraka, bisa Bu ya. Hanya coba misalnya di detik-detik terakhir kita kok mengucapkan kalimat kekafiran, kira-kira bagaimana? Nah, itu berat sekali nanti ya. Makanya kita jangan menyepelekan waktu. Satuan yang kecil itu 1 detik itu aja sudah luar biasa maknanya. Kita sholat berapa menit Bu? Sholat sunnah qobliyah subuh saja ya, yang ringan ya, itu berapa Bu? 2 menit ya kira-kira ya, 2 menit itu ada yang lebih ya, 2 sampai 4 menit lah yo. Kita kok pelit banget nggih, sak rakaat sak menit. Itu dulu waktu saya ngajari anak saya ketika masih kecil, kowe nek salat sak rakaat minimal paling ora sak menit itu. Nek kurang saka sak menit tak kon baleni gitu ya. Itu anak salat sendiri, waktu salat sendiri ya. Kan kadang anak itu ya ilut jamaah cok sendiri. Pokoke nek nek salat asar 4 rakaat kudune 4 menit. Nah, nek kurang saka 4 menit baleni, berarti kecepatan kowe ya gitu. Nah, itu salat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh itu saja sudah lebih baik dari dunia seisinya. Isine dunia niku napa Bu pun ada istana, ada emas yang luar biasa. Dunia kita menghitung kekayaan tidak usah kekayaan di luar bumi, di bumi saja tok itu aja kita sudah nggak bisa ngitung nggih. Apalagi kekayaan di luar bumi ya. Mungkin di luar sana ada planet yang isinya emas tok yang kita nggak tahu. Tapi mungkin ada nggih. Besi itu ketoke ya nek besi ming sak lonjor ya ndak harganya berapa, tapi kalau berapa ton ya itu bisa memberi harta yang luar biasa ya. Itu kekayaan dunia itu sudah 2 rakaat sebelum subuh saja sudah luar biasa pahalanya gitu ya. Sudah dunia lebih baik lebih baik dari dunia seisinya, apalagi sholat wajib yang lain. Nah itu, maka jangan menyepelekan waktu yang 2 menit, 1 menit, 1 detik pun itu akan bisa membawa kita kepada kebaikan, kepada surga, mendekatkan 2 miliar 592 juta. Jemaah rahimakumullah, kembali ke ini ya. Jadi pertama tadi
Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan atau sekian detik itu tadi nggih. Jadi menurut Imam Mujahid bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Kemudian ini yang ketiga, kemuliaan yang ketiga atau keutamaan yang ketiga adalah penuh dengan keberkahan ya, penuh dengan keberkahan itu berarti berkah niku napa nggih? Berkah itu tidak terlihat tapi bisa kita rasakan nggih. Berkah itu tidak terlihat tapi bisa kita rasakan. Misalnya kita mendapatkan rezeki yang secara matematis itu pas-pasan atau sedengan ngoten nggih, tapi ternyata mencukupi. Nah, itu namanya berkah nggih. Berkah itu adalah nilainya tambahan kebajikan. Jadi tambahannya itu bukan nilainya bisa lebih dari materi yang ada pada benda tersebut. Itu namanya berkah. Keberkahan itu bisa banyak sekali ya aspek keberkahan itu. Kalau saya ingin mohon maaf menceritakan diri saya sendiri ya, berdoa akan keberkahan itu pertama itu pada waktu kita atau umur kita. Jadi monggo panjenengan bisa berdoa keberkahan waktu atau umur nggih, itu panjenengan monggo berdoa tentang itu. Kemudian yang kedua keberkahan ilmu ya. Jadi nek panjenengan sudah dapat ilmu, Bapak dapat ilmu, berdoalah agar ilmunya itu berkah ya, bukan hanya nyangkut sebagai catatan saja ya, pengetahuan saja, tapi ilmunya berkah itu nanti bisa diamalkan dan bermanfaat bagi diri dan orang lain. Itu namanya ilmunya berkah ya. Kemudian yang ketiga itu yang harus kita mohonkan untuk keberkahan itu adalah keluarga ya, keluarga. Jadi kita punya keluarga, punya suami, punya istri, punya anak, nah, itu cucu ya, nek sudah sepuh-sepuh ya, itu adalah kita mohonkan keberkahan dari kita memohon agar keberadaan mereka itu menjadi keberkahan bagi kita ya. Bukan menjadi beban, bukan menjadi tambahan masalah ya. Banyak anggota keluarga itu bukan banyak ya, ada yang banyak kata melas nggih, ada yang anggota keluarga itu bukan menjadi berkah tapi menjadi masalah nggih. Duwe bojo ora marake tentrem ning marake jengkel ya gitu. Anak ora marake seneng marake stres nggih. Nah, itu monggo kita berdoa anak keluarga nggih, keluarga pasangan dan keturunan nggih. Itu kita doakan, kita mintakan pada Allah keberkahannya. Kemudian yang keempat itu adalah harta ya, harta. Itu juga kita mintakan keberkahannya ya. Jadi keberkahan tadi yang kalau yang saya minta kita mintakan keberkahannya itu ya pertama waktu kita ya, umur kita, yang kedua itu adalah ilmu kita, yang ketiga keluarga kita, yang keempat harta kita. Itu kita harta termasuk salah satunya itu yang ya rumah, kendaraan, ya penghasilan, itu semua kita mohonkan keberkahannya agar bukan hanya bermanfaat di dunia ini, bukan hanya itu di sini, tapi orang bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu yang namanya berkah nggih, malam yang penuh berkah. Maka di malam Qadar itu mohonlah keberkahan atas 4 hal itu. Monggo kalimatnya bisa diatur sendiri nggih. Kemudian turun malaikat pada malam itu, turun malaikat nggih. Jadi pada malam Qadar itu turun malaikat sehingga diibaratkan bahwa pada malam itu banyaknya malaikat itu lebih banyak dari pasir yang ada di lautannya. Itu Allahu a'lam ya, karena kita tidak bisa melihat malaikat ya, tidak bisa melihat malaikatnya dalam wujud yang asli ya. Di dalam wujud yang asli kita tidak bisa melihat malaikat. Tapi kalau dalam bentuk penyerupaan dalam wujud manusia ini bisa kita lihat okay? Ini bisa kita lihat misalnya pada orang-orang khusus ya. Bahkan bukan hanya orang yang beriman, tapi orang kafir juga bisa melihatnya. Kalau di Palestina, di Gaza ini ya, ini banyak cerita kisah bagaimana orang-orang kafir ya itu melihat
malaikat itu dalam bentuk pakaian, dalam bentuk pasukan perang ya. Wakanya putih-putih, menunggang kuda putih dan sebagainya, semacam itu nggih. Demikian juga orang-orang yang beriman juga bisa melihat, kadang-kadang bisa diperlihatkan bagaimana wujud malaikat itu tapi dalam bentuk manusia, tapi tidak dalam bentuk wujud yang asli. Kalau dalam wujud yang asli itu hanya Rasulullah SAW, dan itu pun sepanjang hidup Rasulullah SAW itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli itu baru dua kali menurut riwayat nggih, yaitu pertama pada saat turun wahyu Al-Quran yang pertama di Gua Hira, yaitu. Kemudian yang kedua itu adalah ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha itu nggih. Itu menurut Al-Quran itu demikian ya. Jadi tapi para sahabat Nabi itu juga bisa melihat malaikat dalam bentuk manusia ya. Kadang-kadang ya non sewu kebanyakan nggih, dalam kebanyakan riwayat itu bentuk malaikat itu malaikat menyerpotkannya dalam laki-laki bukan perempuan nggih. Tapi ada juga kisah itu dalam bentuk seorang perempuan juga ada dalam kisah, tapi kebanyakan itu dalam wujud seorang laki-laki itu dan itu ketika kisahnya seperti di kisah itu loh, hadis nomor 2 nih, hadis arba'in nomor 2. Jadi malaikat Rasulullah sedang berada di majelis bersama para sahabat pengajian ngoten nggih, kemudian datang seorang laki-laki dengan wujud pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, bersih ya, tampak bersih ya, dengan penampilan yang menarik gitu ya. Dan itu para sahabat melihat semua dan itu mereka tidak tahu itu siapa, dan Rasulullah menerangkan bahwa itu adalah malaikat Jibril ya. Tapi tadi dalam bentuk manusia nggih, dalam bentuk manusia. Nah itu mungkin kita juga bisa melihat dalam bentuk manusia, entah kalau ada orang menolong dan sebagainya ya, tidak mungkin menolongnya dalam bentuk malaikat ya. Mungkin kita ditolong orang, tidak tahu kok orang kenal sapa, barangkali kita ditolong malaikat, barangkali nggih ngoten nggih. Menurut Imam Ibnu Katsir, banyak malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya barokah pada malam tersebut. Karena sekali lagi turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat. Malaikat Jibril disebut Ar-Ruh dan dispesialkan dalam ayat karena menunjukkan kemuliaan atau keutamaan malaikat Jibril. Ya, jadi malaikat Jibril sudah juga termasuk malaikat, tapi kok disebutkan Ar-Ruh ini sebagai pengkhususan ya, pengkhususan. Carane nek temriki niku nek kadang-kadang nek nun ngaturi niku nggih dumateng Bapak Lurah, Bapak Camat kan disebut sendiri nggih. Nanti sing orang-orang yang lain tidak disebutkan namanya. Itu memang untuk menunjukkan kemuliaan. Maka di sini juga malaikat Jibril itu disebutkan kemuliaannya ya. Karena sebagai ketuanya para malaikat, penghulunya para malaikat. Kalau Rasulullah SAW sebagai penghulunya manusia nggih, kalau malaikat Jibril sebagai penghulunya malaikat. Jadi beliau yang bertugas mendapatkan tugas mulia untuk menyampaikan wahyu Al-Quran dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Mungkin sering disampaikan bahwa apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran itu nanti akan mulia, nih. Tempatnya, waktunya, orangnya, ya itu semua akan mulia. OTW, orang tempat waktu, ya. OTW, orang tempat waktu. Itu kan orang kalau anak buat skripsi itu kan yang penting itu orang tempat waktu, objek tempat waktu. Itu yang menjadi pokok bahasan ya cuma itu ya. Orang tempat waktu itu kalau tiga hal itulah yang nanti akan penuh dengan keberkahan orang tempat waktu. Maka kita apabila kita ingin penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, itu maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Lailatul Qadar disifati dengan salam. Salam itu keselamatan atau kesejahteraan ya. Nek salam itu kan, maka nek selamat, keselamatan, kesejahteraan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Maknanya malam tersebut penuh dengan keselamatan di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu orang lain, atau bahwa malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan pada Allah pada malam tersebut. Ini penjelasannya demikian, Bu. Jadi malam
penuh kesejahteraan dan keselamatan ini ada salah satu tafsir atau penafsiran bahwa malam itu setan ora doyan ora ndulit gitu ya. Demit ora ndulit setan ora doyan gitu nggih pada malam itu. Maka itu salah satu makna yang lain, itu kita diselamatkan, diampuni dosanya apabila kita itu beramal pada malam itu ya. Beramal pada malam itu. Berarti kita selamat ya. Bisa jadi ada dua makna kesejahteraan atau keselamatan pada Lailatul Qadar itu. Pertama itu tadi setan tidak menggoda pada malam itu. Jadi kalau bulan Ramadan itu setan dibelenggu ada pembelengguan khusus ya, pada malam Qadar ya. Ada ya lebih khusus lagi ya. Kita sudah sering mendengar ya pada bulan Ramadan itu kan setan-setan dibelenggu. Itu memang sudah maknanya ada beberapa makna juga penafsirannya. Ada yang menyebutkan bahwa setan itu dibelenggu, semua setan ya, tapi ada yang disebutkan hanya para ketuane setan, para apa namanya, petingginya saja ya, pembesarnya ya, pembesar-pembesarnya termasuk iblis dan pembesar-pembesarnya ya, jajaran elit gitu ya, itu yang dibelenggu ya. Pengertian dibelenggu itu, ibu ngertos dibelenggu napa mboten nggih? Pernah lihat nanggon film-film belenggu itu kayak apa? Belenggu itu kalau yang saya pahami itu kayak gini loh, tangannya diginikin, yuk kini dikai kayu sampai gini loh. Nah itu, pakai papan itu ya, gini pernah lihat ya itu ya, itu tangannya gini, jadi wis kabotan papan, kemudian tangannya dibelenggu gini ya. Tapi kalau seperti itu setan masih bisa jalan-jalan ya. Kalau belenggunya bentuknya seperti itu. Tapi dirantai ataupun dibondo ataupun diikat itu beda lagi ya. Ini memang justru pengertian dibelenggu itu ya dibiarkan seperti itu biar kita memberikan makna yang tetap setan itu sebenarnya mampu menggoda, tapi dibatasi kekuasaannya. Tidak seperti di luar bulan Ramadan. Jadi setan itu tetap akan menggoda pada bulan Ramadan, tapi dibatasi ya. Kekuasaannya atau kemampuannya, karena dibelenggu itu tadi. Wong dibelenggu kan ya iso ngomong-ngomong nggih. Bengok-bengok masih bisa nggih. Bengok-bengok. Wong mulutnya enggak disumpal. Nggih. Masih bisa nggih. Nah, itu berarti masih bisa menggoda setan itu walaupun dibelenggu nggih. Jadi bisikan setan itu halus sekali nggih, itu halus sekali. Sehingga kita tetap perlu hati-hati lah. Khusus pada malam Qadar itu kemampuan atau daya godanya setan itu ditekan lagi, lebih di pressure lagi ya, sehingga mereka tidak mampu tidak diberikan kesempatan untuk menggoda ya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua itu tadi Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang beramal kebaikan pada malam Qadar. Kemudian yang keenam itu adalah Lailatul Qadar adalah malam di catatan takdir tahun. Nah ini catatan takdir tahun ini fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ini catatan takdir tahun. Jadi pada malam itu Allah akan memberikan ketentuan pada takdir kita setahun ke depan ya, gitu ya. Makanya pada malam itu mohonlah yang baik-baik ya. Mohonlah yang baik-baik agar kita takdir kita setahun ke depan itu baik ngoten nggih. Nah, monggo dimintakan pingin minta apa. Tentu saja yang paling utama itu adalah minta keselamatan akhirat nggih. Itu yang paling pokok nggih. Disebutkan sebagai kita intinya itu perintah utama yaitu kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka. Itulah tugas pokok kita. Jadi yang harus kita mintakan itu yaitu diri kita dan keluarga dekat kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu yang utama kita dapat. Kita mintakan pada malam Qadar nggih, itu ya nek berdoa untuk yang lebih luas monggo nggih, tapi itu salah satu tugas pokok nggih. Tapi kalau bagi seorang yang pemimpin ya, itu doakanlah juga warga
bawahannya ya. Jadi nek Pak RT ya ndongake sak RT, Pak Camat ndongake sak kecamatan, Pak Bupati ndongake sak kabupaten, misalnya Pak Presiden itu ndongake wong sak negara. Misalnya demikian nggih. Nah, itu tugasnya karena keluarganya dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar nggih. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar yang ke A, B, C, D, E, F, G yang keenam itu adalah dosa setiap orang yang menghidupkan malam Qadar akan diampuni oleh Allah. Jadi keutamaan yang ke A, B, C, D, E, F, G sudah yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini adalah Allah akan mengampuni orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini sebagaimana hadis Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Barang siapa mendirikan salat atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jamaah rahimakumullah, tinggal 4 menit ya. Jadi itu tadi kemuliaan Qadar, kemuliaan malam Qadar. Yang pertama saya ulangi biar yang pertama adalah malam turunnya Al-Qur'an, yang kedua lebih baik dari 1000 bulan atau sekian miliar detik itu tadi nggih. Yang ketiga itu penuh dengan keberkahan. Yang keempat itu adalah diturunkannya malaikat ya. Kemudian yang kelima itu adalah penuh dengan kesejahteraan, keselamatan. Yang keenam itu adalah penentuan takdir tahunan. Yang ketujuh itu adalah akan diampuni dosa ya. Nah, itu kemuliaan malam Qadar. Kemudian kalau terjadinya ya ini disebutkan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya pada malam ganjil. Ini mohon maaf kok tulisannya kecil sekali ya, saya nggak bisa baca ya. Carilah Lailatul Qadar 10 malam terakhir, namun jika dia ditimpa keletihan, maka janganlah dia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Ya, ini ada riwayat lain. Carilah pada 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, atau setidak-tidaknya pada 7 hari terakhir. Kemudian carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa ya, yaitu pada hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, demi Allah aku tahu kapan malam itu, yaitu malam yang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27. Hadis riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab. Kemudian dari hadis Muawiyah disebutkan malam Lailatul Qadar pada malam ke-27. Namun para ulama menjelaskan bahwa malam ke-27 tidak menunjukkan kepastian, tetapi diharapkan besar datangnya Lailatul Qadar karena dia jadi Lailatul Qadar turunnya di tanggal yang berbeda-beda setiap tahun tapi kebanyakan itu pada malam 27. Salah satunya juga ada yang menyebutkan yaitu pada salah satu malam Jumat di 10 hari terakhir itu yang ganjil. Itu ada juga yang menyebutkan demikian. Kalau besok itu malam Jumat yang ganjil itu pada malam 21. Nah itu ada yang berpendapat demikian. Kalau tanda-tandanya Ibu sudah intinya apa ya? Sudah hafal ya Bu ya? Tapi tanda-tanda yang malam itu berbeda-beda karena Ramadan itu kadang musim dingin, kadang musim panas, kadang musim hujan, kadang musim kemarau itu berbeda-beda. Maka intinya pada malam itu kita merasakan ketenangan Nah, salah satu tanda yang ini sebenarnya bukan tanda ya. Tanda itu kan pada malam itu Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan tampak kemirah-mirahan. Tapi kalau pagi harinya matahari tidak begitu cerah dan tampak kemirah-mirahan, berarti kan sudah berlalu malah maraknya gelo gitu. Jadi kita intinya mencari setiap malam, khususnya pada malam yang ganjil. Ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar, namun itu semua tidaklah tampak kecuali setelah malam tersebut berlalu. Nah itu
Jadi nek malamnya itu malah tidak ada tanda-tanda khusus. Tandanya itu malah setelah pagi. Nah, itu monggo karena setelah pagi itu paginya itu cerah dan gembira gitu ya. Itu malah tandanya begitu. Tapi salamun ya hatta matla'il fajr, setelah fajar itu baru malah tampak. Lah itu ini dalam kitab Fathul Bari ya, dalam kitab Fathul Bari disebutkan demikian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi demikian ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah jam 7:01 ya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak ya kalau mau dibahas ya, banyak sekali. Mungkin ada yang sebelum ditutup ada yang ingin menanyakan sesuatu? Monggo. Kalau bisa saya menjawab, kalau tidak ya nanti kita sampaikan kepada yang paling ahli. Boten nggih, udah pintar semua. Bapak. Gimana Pak? Satu aja nggih. Nggih. Ini sifatnya fikih nggih Pak nggih. Pada malam Qadar itu kalau kita melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW pada masa hidup beliau nggih, itu riwayat itu seperti riwayat dilaksanakannya sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan dilaksanakan oleh Rasulullah itu justru hanya pada tahun terakhir, dan itu hanya 3 malam ya, kemungkinan salah satu dari malam itu adalah malam Qadar ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya waktu itu ya sholat malam seperti biasa okay? Nah itu kemudian menghidupkan malam itu artinya ada yang memberi makna ya tidak tidur sama sekali ya, ada yang memberikan, tapi ada juga yang ya kita tidur sedikit tidak apa-apalah gitu ya. Intinya banyak beribadah pada menghidupkan malam dengan zikir. Nah kalau kita sudah sholat tarawih pada sore hari maksudnya awal malam gitu nggih ya, monggo itu menjadi, apakah itu sudah cukup ya, sebenarnya ada satu saya pernah baca ini, intinya seseorang itu sudah akan disebutkan mendapatkan malam Qadar apabila itu dia melakukan sholat isya dan sholat subuh berjamaah pada malam itu pun seseorang itu sudah akan disebut mendapatkan malam Qadar ya. Tengah-tengahnya apa? Monggo ya gitu nggih. Jadi saya pernah membaca ini kebetulan nanti ya. Coba nanti Bapak mencari nih. Jadi seseorang yang sudah melaksanakan sholat isya berjamaah dan sampai subuh juga berjamaah itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar, karena ada hadis yang sahih ya. Barang siapa sholat isya berjamaah ya, itu mendapatkan pahala setengah malam. Sholat seakan-akan dia sholat setengah malam. Apabila dia sholat subuh berjamaah ya, itu mendapatkan pahala semalam penuh, semalam suntuk. Nah itu, maka itu menjadi pedoman lah. Itu kalau kita nambahi di tengah-tengah itu dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, itu berarti akan lebih dari itu. Nah amalannya monggo lah nggih. Kalau kita misalnya kalau sudah sholat witir tidak ada sholat lagi, ya berarti kita tidak usah sholat. Tapi kalau misalnya kita ingin tambah sholat lagi, aku mau sholat hajat, aku punya hajat tertentu, ya monggo. Itu tergantung dari kemantapan panjenengan, ya. Walaupun fikih itu bukan kemantapan, tapi tetap kemantapan itu ada ya, monggo. Jadi boleh kita mengikuti setelah sholat witir, sholat itu juga banyak yang memperbolehkan, ya. Tapi lebih bagus memang menjadikan witir sebagai penutup, dan kalau menjadikan witir sebagai penutup mestinya di akhir malam. Tapi karena kita sudah witir di awal, Rasulullah juga memperbolehkan sudah witir nanti sholat lagi, itu juga ada, hadisnya juga ada. Jadi ini di luar non sewu ya, di luar dari tarjih Muhammadiyah agak beda memang ya, tapi kalau dari amalan itu monggo ya. Kira-kira seperti itu Pak nggih. Jadi amalannya monggo, semua amal kebaikan yang termasuk sedekah juga ya. Sedekah pada malam itu luar biasa pahalanya. Kemudian ini ada titipan pertanyaan nggih, bolehkah mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal? Islam tapi tidak sholat, tidak puasa, percaya sama dukun. Selama hidupnya sudah dinasehati, tapi jawabannya orang itu kan punya pakem sendiri-sendiri.
Ya nek mendoakan iki orang tua ya. Ya kalau ini pengertian saya ya. Jadi seseorang yang asalkan dia itu orang beriman nggih, orang Islam, itu masih ada kesempatan untuk didoakan nggih. Tapi kalau dia sudah ngaku bukan orang Islam itu akan sia-sia, akan sia-sia. Tapi selagi dia orang itu yang meninggal itu mengaku Islam nggih dan percaya dengan dukunnya ini bagaimana? Ini kan juga suatu perbuatan syirik, tapi nggih, percaya dengan dukun ini sifatnya kan temporer nggih. Nah, tapi dia juga masih percaya pada Allah. Ya Allahu a'lam nggih. Kalau dia orang tua didoakan saja tidak apa-apa. Saya kira mendoakan itu tidak masalah nggih, mendoakan karena dia masih punya kepercayaan kepada Allah ya. Kepercayaan kepada dukun itu kan juga bahwa kemampuan dukun itu terbatas ya. Kecuali kalau dia itu menganggap dukun itu punya kekuasaan yang luar biasa ya itu. Mungkin percaya pada dukun dengan kemampuan yang ala kadarnya itu juga ya dosanya berbeda nggih. Dosanya berbeda dengan misalnya kita tuh percaya bahwa dukun itu punya kekuatan yang supranatural yang luar biasa bisa mendatangkan manfaat dan madharat. Tapi ya memang itu tetap dosa nggih, tetap dosa. Tetapi nggih kalau mendoakan saya kira tidak apa-apa, itu karena juga kita pasti punya hubungan orang tua. Kecuali kalau sudah jelas-jelas bukan orang Islam nggih, jelas-jelas bukan orang Islam. Saya kira itu saja. Mohon maaf ini memang anonim ya, anonim. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sudah jam 7 lebih 7 menit. Kita akhiri dengan doa kita tutup dengan saya akhiri nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Demikian paparan kajian yang sudah kita ikuti bersama. Semoga ada kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu lain-lain informasi. Yang pertama untuk infak terkumpul Rp189. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga menjadi amal soleh Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, untuk kajian